Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Pakai berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang mereka harapkan. Dengan caranya Dia pasti yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory glory bagimu, glory bagimu. Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang mulia. Kami mengundang kuasa-Mu menguasai hati kami, menguasai tempat ini. Haleluya. Glory bagimu, sembah hormat kami bagimu ya Allah kami. Haleluya, haleluya, sembah hormat kami. Kita mau berdiam sejenak 1-2 menit. Apa yang kita ucapkan, biar kita mengucapkan dan selalu bersyukur atas rahmat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sampai detik ini kita boleh ada bersama sahabat-sahabat untuk berbakti menaikkan pujian. Sebentar akan mendengar sabda Allah untuk mengubah hidup kita, untuk kita mempraktekkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Bapa kita. Haleluya Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang mulia. Pengurapan-Mu atas kami, glory kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami. Terima kasih Bapa. Walau kami tak dapat melihat semua kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami boleh merasakan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kenyataan hidup ini, untuk kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kami. Nafas yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, untuk kami tetap hidup di dunia ini hanya sementara. Biar waktu yang singkat ini kami pergunakan hanya untuk Engkau ya Allah kami. Terima kasih Bapa.
semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, Namun hatiku tetap memandang padamu. namun hatiku tetap, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Bapak. Di siang hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati. Ada begitu banyak masalah, pergumulan, persoalan, tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, kami boleh berbakti ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Itu wujud nyata pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Karena Engkau memelihara kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Ini waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kesempatan yang baik untuk kami boleh menikmati kebersamaan bersama Tuhan. Dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, memberkati kami, mengurapi setiap kami. Dan kalau ada pekerjaan kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa darah dan domba Allah menutup bungkus kehidupan kami. Agar sungguh-sungguh hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan tundukkan pikiran kami. Kami akan tundukkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah persoalan yang belum ada jawaban. Dan kami tahu firman-Mu adalah jawaban bagi kami Tuhan. Beri kami hati seorang murid untuk mau selalu diajar oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang bodoh, tidak punya apa-apa ya, untuk menyampaikan isi Tuhan bagi jemaat. Karena Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Kami sambut dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Amin. Kebetulan tidak ada Pak Jeki dan Pastor Budi juga memberikan kesempatan bagi saya untuk membacakan firman Tuhan siang hari ini. Baik, kita buka Kisah Rasul pasal 27. Kisah para Rasul pasal 27. Kita mulai dari ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-15.
Kisah Rasul pasal 27 ayat 7 hingga yang ke-15. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 7 hingga yang ke-15. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan perlayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda yang daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dirantainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Sampai di situ pembacaan kita. Kalau baiknya kalau nanti di rumah kita baca dari ayat pertama hingga selesai pasal 27 ayat 44. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah pada hari ini seperti saya sudah sampaikan kepada hari kemarin, lengkapnya adalah tabah menjalani proses kehidupan dari Tuhan. Saudara, tabah menjalani proses kehidupan dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kedengaran memang kurang happy gitu ya. Waduh, masalah ini berarti ini kan persoalan ini. Nah, saudara, saya akan ajak kita sama-sama untuk merenungkan bagian firman ini. Setelah melakukan misi pelayanan yang ketiga, Paulus kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, di Yerusalem ketika dia sedang beribadah, dia melakukan pentahiran dan dia ada di Bait Suci, dia bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di luar dari Yerusalem. Mereka kebetulan datang ke situ. Nah, pelayanan Rasul Paulus ketika di luar itu banyak ditentang oleh orang-orang Yahudi justru. Kenapa? Karena orang Yahudi selalu mempengaruhi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi supaya mereka hidup sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Nah, itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus katakan kita itu selamat bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang kemudian tidak sejalan dengan pemikiran orang Yahudi dan mereka menentang pengajaran dia. Nah, ketika mereka melihat dia di situ, timbul amarah mereka dan kesempatan bagi mereka untuk menjatuhkan dan menyerang Paulus. Kemudian orang-orang banyak di situ juga ikut menyerang, ikut terprovokasi dan ikut menyerang Paulus. Ketika mereka sedang melakukan pengeroyokan terhadap Paulus, tentara Romawi saat itu bersama kepala pasukannya datang dan menyelamatkan Paulus. Kemudian dia dibawa ke markas, ditanyain. Nah, dia sempat memberikan pembelaan kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, tapi mereka tidak mau mendengar. Akhirnya dia dibawa ke dalam dan rencananya dia akan disesah, mungkin dipaksa supaya dia mengaku gitu. Tetapi ketika pasukan itu, tentara Romawi akan menyesah dia berkata bahwa dia sebetulnya adalah warga negara Roma. Sehingga mereka takut, wah ternyata dia orang Roma nih. Ya kan? Nah, kepala pasukan tanya, emang kamu warga negara apa? Saya itu beli kewarganegaraan Romawi itu mahal. Kata Paulus, saya dapat itu karena kelahiran saya. Jadi dari darah keturunan dia adalah orang Romawi. Akhirnya kemudian dia dibawa ke Kaisarea, dikirim kepada
wali negeri, kemudian orang-orang mengajukan tuntutan kepadanya. Tetapi sebenarnya wali negeri itu juga bingung, karena orang-orang dia tua-tua agama, imam besar mengajukan tuntutan, tetapi sebenarnya tuntutan mereka itu tidak ada kaitan dengan tindakan kriminal. Sehingga dia juga bingung. Dia bicara kepada Herodes juga, saya juga sebenarnya bingung, saya juga nggak tahu kalau saya mau itu hukum dia ini atas tindakan apa, karena ternyata mereka ini bertentangan dengan soal-soal agama, soal-soal kepercayaan mereka, gitu kan. Dan itu di luar dari kewenangan orang Romawi, mereka juga nggak tahu. Ada istilah dari orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya kemudian karena sudah terus mereka mengarahkan Paulus untuk dihukum, Paulus katakan, aku naik banding ke Kaisar, karena dia warga negara Roma. Ya sudah, karena dia sudah melakukan itu, dicarilah waktu untuk dia berangkat ke Roma. Nah, saudara, akhirnya diputuskan Paulus berangkat ke Roma menggunakan kapal. Ya, saudara, supaya apa? Supaya dia bisa diadili oleh Kaisar di Roma. Ada beberapa tahanan bersama dengan dia, dan mereka diserahkan kepada seorang tentara perwira namanya Julius, bawa kapal. Nah, saudara yang terkasih, mungkin kita baca nanti di rumah, kalau dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 4 seterusnya itu kelima, di situ Dr. Lukas menceritakan agak detail tentang proses bagaimana mereka mau berangkat. Nah, saudara, akhirnya sampai pada pembacaan kita tadi, mereka tiba dengan susah payah. Firman Tuhan katakan, sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Saudara yang terkasih, Paulus ingin mereka bisa tinggal lama di situ, karena menurutnya kalau lihat dari ayat 1 tadi, mereka berlayar susah sekali mereka. Angin begitu kencang sehingga mengancam jiwa mereka. Ketika mereka sampai di situ, di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, Paulus bilang, udahlah, kayaknya kita di sini aja, nggak usah pergi kemana-mana. Nah, saudara, karena itu dia berkata begini dalam ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kita, tapi juga bagi nyawa kita. Nah, saudara yang terkasih, sebagai manusia pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, ancaman jiwa nyawa yang ada di depan mata, saudara. Nah, tetapi dalam hal ini Paulus sangat meyakini, sekali lagi Paulus sangat meyakini bahwa dia pasti sampai di kota Roma, apapun keadaannya. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 23. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang 11 dikatakan begini. Ini ketika dia ada di dalam tahanan. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara yang terkasih, ini kunci dari keyakinan Paulus. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, kamu berani bersaksi di Yerusalem, kamu juga pasti bersaksi di Roma. Sehingga apa, saudara? Ada keyakinan iman bagi dia. Walau apapun terjadi, Tuhan bilang saya pasti pergi ke Roma. Nah, saudara, ini kuncinya, saudara. Karena itu Tuhan yang memberikan keberanian kepada dia untuk mengatakan hal itu. Dia berkata ini bukan karena dia takut, tetapi dia berpikir untuk keselamatan semua orang yang ada di kapal itu. Kalau dia mungkin berpikir, kalau kita mungkin berpikir sederhana, nah, gue sih apapun juga gue yakin gue sampai di sana, ya kan? Mau angin kayak apapun juga, mau terbolak-balik kapal, gue yakin Tuhan bilang kan gue sampai di sana. Tetapi dia berpikir karena dia bersama-sama juga dengan orang-orang lain, dan tidak semua orang dinyatakan hal itu, saudara. Persoalannya, saudara, persoalannya adalah Tuhan tidak memberitahukan kepada Paulus bagaimana supaya dia akan ke sana, bagaimana kondisi dia harus ke sana. Tuhan hanya bilang kamu akan bersaksi di sana. Bagaimana caranya Tuhan tidak beritahu. Saudara, setelah peringatan itu diberikan oleh Paulus, ternyata mereka tidak mengindahkan. Dan apa yang terjadi, saudara?
Perikop berikutnya berjudul apa saudara? Kapal apa saudara? Kapal terkandas. Saudara yang kekasih, pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak memberitahukan dia? Kalau Tuhan sudah memberikan dia visi bahwa dia akan di sana, akhirnya ada, bagaimana Tuhan tidak memberitahukan kepadanya cara untuk mencapai itu, saudara? Saudara yang terkasih, pada dasarnya rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, keselamatan bagi kita. Itu rancangan besar Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, dalam rancangan yang besar itu, Tuhan juga menempatkan kita dalam rancangan-rancangan yang spesifik bagi setiap masing-masing pribadi kita. Ada visi yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Nah, untuk masuk dan tujuannya Tuhan itu, Tuhan punya cara, beribu cara untuk dia menyampaikan kepada kita. Tidak semua orang sama. Tidak semua harus berharap sama seperti Paulus tiba-tiba ada Tuhan di sebelah. Ini saudara. Tapi yang jelas itu terjadi, diberikan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bukan kita punya mau. Saya pengen sih kalau bisa tiba-tiba ada sinar terus begini begitu, nggak bisa gitu. Nah, saudara, sebenarnya kalau Tuhan berikan sesuatu visi kita, tujuan akhir kita, mungkin Tuhan hanya memberikan sekilas tentang pada tujuan itu. Antara titik di mana kita ada sekarang, kemudian titik di mana visi yang Tuhan berikan, tujuan akhir Tuhan, akan ada proses. Dan inilah kaitan dengan tema kita, prosesnya Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberitahu kepada kita apa maksud yang di akhir sana, saudara. Itu menjadi tujuan akhirnya. Tuhan mungkin menunjukkan kepada kita masing-masing, tetapi sayang Tuhan tidak memberikan kepada kita bagaimana prosesnya yang akan berlangsung. Kenapa, saudara? Karena kalau Tuhan kasih tahu prosesnya seperti apa, mungkin kita akan bilang, aduh, dari Tuhan, nggak apa-apa deh, proses di sana deh. Saudara, ketika Musa membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau, Tuhan katakan, Musa balik, arahkan ke Laut Teberau. Saudara yang terkasih, kalau pakai otak Musa akan berpikir, Tuhan kita ini banyak, di belakang ada tentara Mesir mengejar kita. Bagaimana saya harus membawa mereka menyeberang? Ada sekian 1.000 orang, berapa kapal yang diperlukan? Itu kalau pakai pikiran kita, saudara. Dan sayangnya Tuhan nggak kasih tahu ke Musa. Musa, kamu bawa ini, arahkan ke Laut Teberau. Udah, lu tenang aja. Nanti begitu lu sampai sini, takkan ada begini begitu. Musa itu tenang. Persoalannya Tuhan nggak kasih tahu ke Musa bagaimana caranya. Dan seringkali kita jatuh dalam persoalan seperti itu. Keyakinan kita, iman kita akan goncang di saat kita ada di posisi seperti itu. Tetapi Musa, Tuhan katakan itu lanjut. Walaupun orang-orang yang sekelilingnya terus menekan dia, mendesak dia juga nggak tahu. Tuhan tidak kasih tahu. Nanti setelah di ujung, di pinggir pantai, di pinggir laut, Tuhan kasih tahu, angkat kita. Mungkin kalau dia kita jadi Musa, ya Tuhan kasih tahu dari tadi lah, jadi biar gue juga tenang gitu kan. Tapi kita dibuat deg-degan, sama seperti Musa. Saudara yang dikasih, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah yang tadi kita baca. Mengapa sampai malapetaka itu bisa terjadi? Dan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Paulus. Padahal saudara, Paulus kesana itu bukan maunya dia. Bukan hanya maunya dia, tapi maunya Tuhan. Saudara, yang pertama, ayat 11 berkata begini. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada juru bunyi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara yang kekasih, Julius adalah perwira dari tentara Romawi yang membawa. Dia pasti berpengalaman, karena itu sebelum dia membawa orang, dia pasti pelajari ya. Ya kan, siapa ini tahanan buahnya yang bawa siapa ini? Oh, si Paulus ini begini. Jadi dia tahu kalau Paulus ini ya, bukan orang yang ahli dalam hal pelayanan. Jadi kalaupun saat itu Paulus ngomong, dia dengar apa enggak? Dengar. Ya, dia tahu.
Pak Jeki ngomong ke saya, Kak Ilan kalau bisa tuh pom bensin harus begini. Saya mungkin setengah enggak. Kenapa? Saya tahu Pak Jeki itu bukan bidangnya itu pom bensin. Kalau saya pom bensin gitu kan. Nah, saya lebih tahu. Jadi wajar kalau perwira itu nggak terlalu dengar suara Paulus. Nah, tapi sayang saudara, dia hanya meneliti tentang kemampuan pengetahuan Paulus, keterampilan Paulus, dan dia tidak meneliti tentang kehidupan rohaninya Paulus. Sebab kalau dia tahu bagaimana kehidupan rohaninya Paulus, itu bisa menjadi pertimbangan bagi dia. Sangat disayangkan saudara. Dia hanya melihat faktor manusianya saja. Saudara kekasih, bisa saja kita saat ini ada di posisi Paulus. Saudara, berada di sebuah kapal, tapi sayang bukan kita perwiranya. Kita bisa mempengaruhi jurumudi, kita bisa mempengaruhi nakoda. Dalam keluarga mungkin, kadang-kadang kita posisi Paulus. Omongan kita seringkali nggak didengar, sikap kita seringkali nggak dianggap. Suami mungkin ngomong, istri tidak dengar. Sebaliknya mungkin istri ngomong, suami kurang dengar. Anak-anak mungkin seperti itu. Ada posisi di mana kita seperti Paulus yang tidak didengar, tidak dianggap dalam sebuah kapal. Dalam pekerjaan pun mungkin begitu. Kita tidak dihargai hasil kerja kita, karena kalau tidak dihargai oleh orang-orang, oleh atasan kita jarang dihormati, didengar oleh bawahan kita, saudara. Karena mungkin kadang-kadang status sosial kita, status pendidikan kita, bahkan saudara dalam pelayanan pun seringkali begitu. Sehingga ada istilah lebih rohani, lebih suci, mungkin sekarang kita main lebih teologis, gitu ya. Sehingga apa yang kita berbuat, apa yang kita kehendaki, usulan kita pun tidak terlalu didengar, tidak terlalu dianggap, saudara. Sehingga apa, saudara? Walaupun terkadang keputusan yang ada itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, tapi kalau Tuhan tetap izinkan kita ada di tempat itu, kita ambil sikap seperti Paulus. Dalam saudara, dia mendengar apa enggak, gua tetap sampai. Itu tidak akan menggoyahkan keyakinan dia terhadap sebuah rencana yang besar yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Atau mungkin kita bisa saja ada di posisi perwira, punya otoritas untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi wajar kalau pikiran kita pakai logika kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, pertimbangan-pertimbangan utama kita ada berdasarkan logika. Saudara kekasih, ingat, kalau kita ada di posisi perwira sebagai orang percaya dengan satu hal, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri, artinya jauh dari Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengetahuan kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan keterampilan kita, saudara. Karena ada banyak hal terjadi di luar pertimbangan kita. Sudah saatnya nanti satu titik di mana semua itu tidak akan menolong kita. Saudara, dalam sebuah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya ada di sebuah perahu di danau Tiberias, angin ribut melanda mereka, saudara. Murid-murid ketakutan, padahal murid-murid itu adalah nelayan-nelayan ulung. Tetapi dalam situasi itu mereka berteriak, "Guru, kita binasa!" Saudara, murid-murid lebih pengalaman, tapi Tuhan Yesus lebih berkuasa. Amin. Saudara, yang pertama. Yang kedua, di ayat yang 12 dikatakan begini, karena perempuan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Saudara yang dikasih, kebanyakan orang lebih setuju
disuruh untuk berlayar. Dalam lingkungan kehidupan kita, lingkungan pekerjaan mungkin kita bagian kecil karena kita orang Kristen di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kadang-kadang di lingkungan pekerjaan, karena kita minoritas, suka dikecilkan, saudara. Dan mungkin sudah rahasia umum keadaan kita sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus itu minoritas di negeri ini, saudara. Karena itu saudara dikasih kesungguhan hati kita diperlukan untuk menjaga kesucian, menjaga kemurnian hidup kita dan tetap berpegang kepada kebenaran. Dan justru kita sadari ketika kita tetap berpegang kepada kebenaran, justru itu yang seringkali membuat kita menjadi terkucilkan. Berpegang dari firman Tuhan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. Jadilah sedikit tetapi yang berdampak. Karena sedikit lagi menghamilkan seluruh adonan. Kita memang sedikit, seperti Paulus berada di sekitar orang banyak itu, dan orang-orang itu pandangan mereka, kesepakatan mereka tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Paulus. Bisa jadi kita dalam kondisi seperti itu. Kita menjadi sendiri dengan orang-orang yang bersepakat dan kesepakatannya itu berbeda dari kita. Saudara, sekali lagi, jadilah yang sedikit tapi berdampak. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya melihat kenapa persoalan mereka bisa masuk dalam persoalan itu. Ayat 13 katakan begini, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Saudara yang kekasih, mungkin kita pernah dengar, kita pernah dengar kisah apa ya? Ada apa? Matahari, hujan dan angin itu. Ketika ada seekor monyet di atas pohon, coba siapa yang bisa dia bikin dia jatuh. Matahari bilang, gua akan kasih dia sinar yang paling panas supaya dia gerah, dia jatuh. Ternyata saudara, begitu matahari bersinar sangat kencang, terik, si monyet keringetan, tapi dia peluk tuh pohon, dia nggak jatuh. Hujan katakan, oke, giliran gue akan turunin hujan sederas-derasnya supaya dia kedinginan dan dia jatuh. Hujan kata, deras banget. Si monyet karena dia takut dan licin, dia makin kencang pegang pohon itu. Beberapa saat dia tetap ada di pohon. Oke, sekarang giliran angin deh. Oke, giliran gue sekarang nih. Angin meniup sepoi-sepoi. Dia tidak meniup kencang-kencang, saudara. Dia pakai strategi yang lain. Dia tiup sepoi-sepoi, hembuskan pelan-pelan. Lama-lama karena udah kepanasan tadi hujanan, si monyet itu, aduh enak banget nih anginnya itu kan. Saking dia kenakan dia tertidur. Dia tidak lagi berpegang pada pohon. Dia jatuh, saudara. Saudara yang kekasih, strategi iblis itu menjatuhkan anak-anak Tuhan tidak lagi dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyenangkan, tidak, saudara. Tetapi justru hal-hal yang menyenangkan secara daging. Itu yang menjadi strategi iblis untuk menjatuhkan umat Tuhan. Angin sepoi-sepoi diberikan. Bagi kita yang sering pelayanan, coba kita renungkan. Ketika pertama kali saya ditunjuk untuk melayani Tuhan, apa yang saya persiapkan? Pasti kita tidak tidur. Semalaman kita tidak tidur, mempersiapkan lagu-lagunya apa. Ketika mungkin jadi WL pertama kali, siapkan lagu, latihan terus dari sore sampai malam. Begitu pagi bangun lebih pagi, siapkan lagi, berdoa sungguh-sungguh supaya pelayanan kita pada ibadah itu bisa memuliakan Tuhan, bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita berjalan melayani Tuhan berhari-hari terus, berbulan, bertahun-tahun, lama-kelamaan kita mendapatkan angin sepoi-sepoi. Karena terlalu banyak orang yang sudah mengetahui kita, wah dia pasti kalau nyanyinya hebat, dia kalau WL, pimpin di depan itu semua orang soleh dalam hadirat Tuhan. Itu masuk ke dengaran, ke telinga, dan itu menjadi angin sepoi-sepoi yang lama-kelamaan akan membuat kita tidak lagi kukuh. Karena itu mari kita evaluasi lagi. Panggilan
taruh Tuhan seperti apa ketika kita mengenal Tuhan pertama kali dan saat ini? Apakah kita telah terkena angin somboi-somboi? Karena ingat, setelah pembacaan kita tadi, perikop selanjutnya adalah kapal terkandas. Itu bahayanya angin somboi-somboi. Saudara, saat keluarga dalam masalah, dalam kekurangan, kita rajin bikin persekutuan. Suami istri atur saling mengasihi, anak-anak itu banyak di rumah saling berdoa terus. Namun ketika keadaan keluarga sudah berjalan dengan baik, sudah mulai meningkat pendapatan, kebutuhan sudah tercukupi, tanpa kita sadari ada banyak kebiasaan yang sudah kita tinggalkan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya kita lakukan, ternyata kita sudah tinggalkan karena pengaruh angin sepoi-sepoi. Dalam pelayanan pun demikian, saudara. Mari kita periksa kembali kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ternyata proses perjalanan Paulus ke Roma adalah sebuah perjalanan yang sangat menegangkan, penuh dengan kesulitan dan kesukaran, bahkan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa. Kalau demikian, apakah Paulus protes kepada Tuhan? Saya kan ke Roma karena maunya Tuhan juga. Kenapa harus jadi begini? Kalian juga nih, orang-orang yang ada di kapal, kenapa sih nggak dengar kata-kata saya? Kalau nggak kan jadi seperti ini. Kapal terkandas dan segala macam. Kita bisa baca di rumah. Saudara, apakah Paulus protes? Apakah Paulus ngambek? Mungkin kalau kita baca nanti, Paulus katakan begini di ayat 21 sampai 25. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Paulus mengatakannya seperti itu. Kalau saya terus terang kalau begini, kalau ikutin apa ya, emosi saya, lu sih jangan dengar. Gua kan udah ngomong dari kemarin jangan kayak gini, kita bisa berangkat. Akhirnya jadi begini kan? Gitu. Tapi Paulus katakan, jika sekiranya nasihatku didengar, kita pasti terpelihara. Tapi ya sudah. Sekarang sudah dalam peristiwa begini, aku nasihatkan kamu, tetap bertabah hati. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal itu. Kapal hancur, tapi kita semua pasti selamat. Saudara yang terkasih, seringkali ketika kita tahu apa maksud Tuhan di sana, kita pengen Tuhan juga kasih tahu ke kita jalannya kayak apa Tuhan. Gue mesti ngapain Tuhan? Tapi seringkali Tuhan gak kasih tahu itu. Kita lihat kisah Yusuf. Tuhan kasih tahu Yusuf lewat mimpi, lu nanti jadi penguasa, memerintah, dan Tuhan kasih makan saudara-saudara. Dia mimpi apa saudara? Dia mimpi ada bekas-bekas gandum. Bekas-bekas gandum saudara-saudaranya tuh ada di sekitar dia, tahu berkasnya tegak dan berkas saudara-saudaranya nyembah dia. Yang pertama, yang kedua dia bilang, dia mimpi lagi ada matahari, bulan dan 11 bintang itu tiba-tiba datang menyembah dia. Itu visi yang Tuhan kasih ke Yusuf dan itu akhir dari hidup Yusuf sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia harus masuk ke lubang sumur. Dia disiksa, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Midian. Jual ke Mesir. Sampai di Mesir, dia harus menghadapi godaan dari Tante Poti. Dan karena dia menolak godaan itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan katakan kepada Yusuf, engkau akan naik di atas takhta, engkau akan memerintah dan engkau akan memberi makan kepada saudara-saudaramu. Tetapi engkau harus masuk ke sumur, engkau akan dipenjara bertahun-tahun lamanya. Mungkin Yusuf akan melupakan visi yang Tuhan beri. Kenapa? Ternyata menderita Tuhan. Mau naik, mau jadi Perdana Menteri, tapi harus begini. Puji Tuhan, Yusuf adalah orang yang setia. Dalam kesetiaan dan ketaatannya, dia tabah menjalani proses yang Tuhan. Karena ketabahan itu menyangkut endurance, jadi menyangkut daya tahan.
Kita mungkin bisa taat, saya kira. Tapi ketaatan kita belum tentu bisa bertahan lama. Kalau kita tidak tabah, kuat hati, mungkin kita juga akan jatuh. Yusuf seperti itu, saudara. Pada akhirnya, ketika dia mengalami semuanya itu, dia melihat kuasa Tuhan terus bekerja dalam diri dia, bisa memahami bahwa ternyata ini maksud Tuhan untuk bawa dia ke Mesir. Walaupun kalau dia melihat penderitaan yang begitu besar di belakang, dia katakan kepada saudara-saudara, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, sehingga sebagian besar kalian tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa ke seluruh tanah Mesir, sehingga aku dapat menolong kalian. Saudara, visi yang Tuhan taruh dalam mimpinya digenapi dalam hidupnya, dan dia tetap setia dan tabah menjalani penderitaan, menjalani proses yang Tuhan izinkan. Satu kisah lagi tentang Daud, saudara. Samuel datang ke Bethlehem, mengharapkan, minta untuk diharapkan anak-anak dari Isai. Dan semua anak itu tidak ada yang dipilih. Ternyata Daud yang dipilih. Daud masih kemerah-merahan. Tuhan katakan dia, bantu urapi dia. Saudara, Daud diurapi menjadi raja di depan bapaknya, di depan saudara-saudaranya. Tetapi ketika peristiwa Goliat, Daud datang, yang musir dia itu kakak-kakaknya. Padahal kakaknya tahu Daud udah diurapi jadi raja. Saudara, dia juga harus mengalami penderitaan. Dia harus melarikan diri dari Saul. Bertahun-tahun lamanya dia harus melarikan diri. Daud diangkat menjadi raja umur 30 tahun. Itu pun raja di Yehuda. Ketika dia diurapi, dia masih kemerah-merahan. Katakanlah umurnya sekitar 15 tahun. 14, 15. Artinya ada 15 tahun dia menunggu. Dan selama 15 tahun itu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, 1 Samuel pasal 1, itu ada kurang lebih berapa ayat itu, 10 sampai 15 ayat itu bercerita tentang petualangan Daud, bagaimana dia harus menghindar dari Saul. Saudara yang dikasih, kalau bisa saja dalam nama Tuhan, kalau saya diurapi diangkat Tuhan jadi raja, tapi saya harus mengalami seperti ini, mendingan kau jadi raja. Karena ternyata susah. Prosesnya Tuhan itu tidak gampang ternyata, saudara. Kita menghadapi masalah. Tidak. Maka dia katakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Engkau besertaku. Saudara-saudara yang terkasih, saya simpulkan, Tuhan menunjukkan tujuannya bagi kita. Tetapi sayang, tidak selamanya Dia menunjukkan bagaimana kita akan mencapai. Raja Daud sangat mengerti hal ini, saudara. Karena itu dalam Mazmur 25 ayat 4 dikatakan begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Yang kedua, saudara, perjalanan hidup yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan bisa saja dilalui dengan sangat tidak mudah. Sekali lagi, perjalanan hidup yang sesuai dengan maksud Tuhan untuk kemuliaan Tuhan bagi nama Tuhan bisa saja kita lalui dengan cara yang sangat tidak mudah. Selain ketaatan dan kesetiaan, tapi dibutuhkan juga ketabahan dalam menghadapi proses Tuhan. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik diperlukan waktu yang cukup. Tidak bisa instan, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang hidup mengikuti perimpinannya dan mengikuti jalannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Sebagai gembala yang baik, saya percaya kita semua percaya sini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kalau dia adalah gembala yang baik, sebagai gembala kita tidak perlu ragu akan penyertaan dan pemeliharaan Dia.
pasti Dia akan memelihara dan mencukupkan. Tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir saudara, selalu kita ingat, tidak semua rencana baik kita baik bagi kita di mata Tuhan. Sekali lagi, tidak semua rencana baik kita itu baik bagi kita di mata Tuhan. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya merencanakan sesuatu yang baik buat saya. Saya bikin yang terbaik. Dan ternyata bagi Tuhan itu bukan yang terbaik buat diri saya. Bayangkan saudara, bahkan buat diri kita sendiri pun kita tahu mana yang terbaik. Dan Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita, lebih dari kita tahu tentang diri kita sendiri. Nah, itu saudara yang dikasih. Perkarakan setiap saat kepada Tuhan. Apakah jalan yang kita tempuh ini sudah sesuai dengan rencananya atau belum? Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi ternyata itu bagiannya orang dan kita tidak pernah menyelesaikan bagiannya kita. Perkarakan terus kepada Tuhan. Amin. Saya minta kembali berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Jalan Tuhan tak terselami, tapi kita tak percaya bahwa rencananya selalu baik dan indah bagi kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, namun kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Sekali lagi, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami, benar Tuhan Yesus, haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin Yesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.
kembali lewat kebenaran firman, supaya jangan kami jadi tawar hati ketika kami harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, tidak dapat kami pahami. Tetapi biarlah kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Apapun, kami percaya rancangan Tuhan itu baik dan indah dalam hidup kami. Dan kami mohon kepada Tuhan, seperti seruan Raja Daud, biarlah Tuhan Kau beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu, agar kami tidak tersesat, agar kami mencapai apa yang Engkau rancangkan bagi kami. Berikan kami hati yang kuat dan tabah menghadapi prosesnya Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kedagingan kami, karena begitu menyakitkan. Ada dalam penderitaan, kami seringkali tidak dianggap oleh orang, kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tetapi kami tahu Engkau sudah mengalaminya itu lebih dahulu. Dan biarlah dalam ketabahan kami mau tetap berseru kepada-Mu, karena kami tahu Engkau tempat yang tepat untuk seruan kami, karena Kau telah mengalami sendiri apa yang menjadi persoalan pergumulan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu. Jika mereka ada dalam prosesnya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, iman mereka, supaya mereka tetap berserah kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terpuji nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang di tempat ini, Pastor Ray Amin, Pastor Jeki Ganda, dan Pastor Budi Santoso, sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengerjakan, mengelola, dan mengembangkan pelayanan Tuhan di King Eklesia ini. Biar mereka selalu mengalir dalam pengurapan-Mu ya Tuhan, dan seluruh jemaat tetap setia dalam mengiring Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang sudah kami terima siang hari, kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta Muda Lilian atas pelayanannya, dan juga buat Ibu ya, jauh-jauh sudah bersempat hadir untuk di tempat ini. Terima kasih. Ya, saudara yang terkasih, kita ada beberapa pengumuman, yaitu pada ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Beni Siwajaya. Ya, beliau juga pernah bersama-sama kita di pelayanan di tempat sebelumnya, dan saya harap saudara semua hadir ya. Kalau perlu harus kita bawa teman, ya saudara, mungkin tetangga atau orang-orang yang kita kasihi untuk bisa dan sama-sama kita bersekutu di tempat ini. Ya, terima kasih juga buat Bu Rati buat pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, dan salam juga untuk Pak Kinjo. Ya, ada pengumuman lain. Ya, untuk persembahan saudara bisa ambil amplop yang disiapkan mungkin di bangku atau di kotak persembahan ya. Jadi nanti bisa diserahkan, atau kalau memang sulit kalian bisa boleh membantu untuk mentransfer ya, karena semua ini akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Nanti di bulan Agustus ya kita sudah merencanakan ada ponsel, nanti akan disampaikan di pengumuman minggu depan. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan doa syafaat untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita akan pujian dari penyertaan yang sempurna, refnya saja. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna.
surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Ilham di tempat ini Tuhan. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberikan hikmat dan pencerahan bahwa setiap kesukaran yang kami alami Tuhan, Engkau sendiri yang bersama kami menjalani setiap proses yang kami lalui Tuhan. Kami tahu Tuhan memang ini tidak mudah. Bahkan kami seringkali tidak melihat seakan-akan ada pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Bapak, ajar kami untuk tetap percaya dan tabah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, seperti janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami semua sampai dengan akhir zaman, dan Kau memberikan penolong kepada kami, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang selalu memimpin dan memberi penguatan, kehiburan, dan juga pertolongan dalam setiap waktu. Bapak, kami berdoa untuk Pendeta Muda Ilham dan juga istri dan seluruh keluarga besarnya di dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat yang berlimpah-limpah, dan Tuhan pakai dia jauh lebih luar biasa di tempat Tuhan percayakan, di mana mereka sekeluarga melayani Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaannya, dalam setiap harapan dan cita-citanya. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ilham di dalam setiap pergumulan dan setiap apa yang dia rasakan setiap hari, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Rati dan seluruh tim singer dan juga pemain musik dan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Amin dan juga Wakil Gembala kami Pak Jeki. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan selalu menyertai dan memimpin mereka berdua untuk bersama-sama memimpin kami di dalam jemaat Tuhan yang telah Kau percayakan, yaitu Kingmi Ecclesia di tempat ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kami semua, tak lepas satu pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami memiliki pergumulan yang tidak sama satu dengan yang lain. Bahkan ada mungkin pergumulan yang kami tidak bisa ceritakan karena begitu beratnya yang kami hadapi Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu. Seringkali kami tidak melihat seakan-akan Tuhan ada dan Tuhan beserta kami. Bahkan seringkali kami Tuhan menjadi goyah dan tidak percaya kepada Engkau. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Itu kami tetap percaya dan tabah. Tabah. Walau kami tidak tahu akhir daripada sebuah persoalan yang sedang kami gumuli, ya Tuhan. Tapi kami percaya ada janji yang Kau berikan, ada pengharapan baru, bahkan kekuatan, dan semua yang kami alami adalah sesuatu yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini dengan segala pergumulan. Berkati setiap pekerjaan, rumah tangga, sekolah, kuliah, bahkan cita-cita, dan seluruh kegalauan hati, kegelisahan, tanda tanya di dalam pikiran yang belum terjawab. Tuhan, Engkau tolong. Kiranya Engkau menyatakan itu bagi kami semua. Juga untuk kelangsungan gereja ini Tuhan, di tempat yang akan kami mungkin berbeda atau pindah di tempat ini, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Berikan hikmat bagi kami semuanya untuk kami bisa sungguh-sungguh Tuhan tulus melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami ada di dalam-Mu. Untuk para pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan seluruh pemerintahannya, Engkau berikan perlindungan daripada yang jahat. Kau jauhkan mereka Tuhan dari rasa hati yang ingin berkuasa, bahkan bertentangan dan melawan Engkau. Biarlah Tuhan ketulusan hati yang ada di dalam pemimpin kami terus bertumbuh dan menular kepada banyak pemimpin-pemimpin lain. Bahkan dalam menghadapi pasca pemilu dan pemilihan presiden di tahun yang mendatang, Tuhan Kau memberikan orang yang tepat memimpin.
dari menteri, dari presiden, bahkan seluruh kabinet dan jajaran gubernur yang akan kami lakukan tahun depan, pemilihan secara serentak dan langsung. Biarlah Tuhan, melalui bangsa ini nama-Mu dipermuliakan. Melalui bangsa ini Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan kami semua Tuhan bisa ada di dalam kekuatan, dalam kesatuan, di dalam iman, di dalam Engkau. Jauhkan Tuhan gereja kami dari perpecahan. Jauhkan Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini daripada pertengkaran. Biarlah Tuhan kami mau saling rendah hati, saling mau dinasehati dan diterima untuk dikritik, untuk kami bisa bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di bangsa ini, di kota kami ada, yaitu Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan yang tidak kami ketahui. Kami tahu Tuhan tidak ada kepastian ekonomi, bahkan juga mungkin penyakit yang tidak kami tahu, yang mungkin bisa lebih terjadi lebih besar daripada wabah yang telah kami lewati di tahun-tahun yang lalu. Bapa di surga, tolong kiranya Engkau terus beserta dengan kami dan kami tetap di dalam Engkau. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dan juga pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia. Mereka yang bersama-sama memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi pekerjaan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Ya Bapa di surga, dengarlah doa kami. Dan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita lanjutkan, kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami telah mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan, ibadah ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari yang di depan yang kami tidak tahu. Dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami. Sama seperti dengan janji-Mu bahwa Engkau menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Dinyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Masih tetap duduk ya. Happy birthday